Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat, NIM 1218001 dan rekan saya. Saya Wahyu Isnaidi, NIM 122180016. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar UTS, mata kuliah Psikologi Industri, dosen pengampu Bapak Insinyur Iwa Sujarto MT. Di sini kami mengambil studi kasus di PT Gerbang NTB Emas untuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Kami dari kelompok 11 ganjil. Selanjutnya, bab 1, sejarah dan gambaran umum perusahaan. Sejarah berdirinya PT Gerbang NTB Emas atau biasa kita kenal dengan GNE itu berdiri pada tahun 1957. Departemen Perindustrian membentuk industri pandai besi Lombok di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pada tahun 1961 berubah nama menjadi Wisaya Yasa Perubahan Negara Perindustrian Rakyat atau NPR. Selanjutnya pada tahun 1969 berubah menjadi Perusahaan Daerah Tingkat 1 Unit Logam. Selanjutnya pada tahun 1981 berstatus otonomi daerah itu Wisaya Yasa. Selanjutnya pada tahun 2006 berdasarkan keputusan Perda nomor 2 tahun 2006 itu berubah menjadi PT Gerbang NTB Emas. Tujuan dari PT Gerbang NTB Emas ini sama seperti BUMD lainnya. Yang pertama itu sebagai perkembangan ekonomi daerah. Yang kedua itu membentuk masyarakat yang lebih produktif. Yang ketiga adalah memperoleh keuntungan ataupun laba. Yang keempat adalah sebagai terobosan industri di Nusa Tenggara Barat. Yang kelima adalah mewujudkan semboyan NTB Gemilang. Yang keenam adalah memaksimalkan potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini memiliki visi yang yaitu menjadi perseroan terbatas atau PT kompetitif dan gemilang untuk mendorong industrialisasi pembangunan daerah. Misinya adalah menghadirkan manajemen tata kerja perusahaan yang kompeten, sistematis, dan profesional. Kemudian membangun perusahaan yang sehat, bersih, efektif, dan membangun kepercayaan publik melalui reformasi sistem kerja transparan. Kemudian selanjutnya adalah membangun bisnis berbasis potensi daerah dan peluang pasar yang secara nyata berdampak pada perluasan lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian mengembangkan perusahaan yang mempunyai daya saing kompetitif dan menghasilkan profit yang tinggi bagi perusahaan dan pemegang saham. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dengan membangun program rumah terjangkau dan rumah bersubsidi atau program rumah gemilang. Kemudian membangun jaringan distribusi dan pemasaran di setiap kabupaten dengan cabang-cabang penjualan hingga ke desa sebagai bentuk penguasaan market bagi bisnis GNE di masa depan dalam bentuk ownership, jaringan bisnis, retail, dan grosir Provinsi NTB. Nah, selanjutnya deskripsi dan geografi perusahaan. Lokasi dari PT Gerbang NTB Emas ini terletak di Jalan Selaparang nomor 60 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, dapat kita lihat bersama untuk bagian utaranya itu berhadapan ataupun melewati Jalan Ahmad Yani atau RSUD Harapan Keluarga. Sebelah baratnya itu pada PT Metro Indo Wahanataka. Pada bagian timur itu Narmada Botanic Garden, dan pada bagian selatan itu CV Pratama Engineer. Baik, selanjutnya di bab 2 tinjauan pustaka, yang mana pertama ada definisi dari beberapa tokoh, yaitu menurut Mardianto diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Rifai, rekrutmen adalah proses yang untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Nah, berdasarkan dari beberapa pengertian di atas ini, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah usaha mencari, menemukan, menarik, dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Menurut beberapa tokoh seperti Fuad et al., seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar ditolak atau diterima. Sedangkan menurut William, seleksi adalah proses identifikasi dan pemilihan seseorang yang paling cocok atau paling memenuhi syarat dari beberapa calon yang ada untuk suatu jabatan tertentu.
Nah, berdasarkan dari beberapa pengertian dari sini bahwa seleksi merupakan suatu kegiatan pemilihan yang cermat sesuai dengan yang paling cocok untuk posisi tertentu di dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan definisi penempatan tenaga kerja ini menurut beberapa tokoh juga seperti Faisal Rifai Zainal, penempatan adalah penugasan kembali seseorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Sedangkan menurut Danang Sunyoto, penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Nah, selanjutnya rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Di sini tata cara rekrutmen yang pertama itu diidentifikasikan terlebih dahulu kebutuhan akan suatu posisi di mana kita mengidentifikasikan posisi apa yang sekiranya membutuhkan karyawan baru. Yang kedua itu merencanakan rekrutmen di posisi yang diinginkan. Melalui rencana ini akan lebih sistematis nantinya. Yang ketiga adalah publikasikan lowongan. Publikasikan lowongan ini supaya agar para pelamar nanti tahu bahwa di perusahaan ini akan mengadakan rekrutmen. Baik itu bisa melalui sosial media maupun lain sebagainya. Yang keempat itu meninjau lamaran yang masuk. Di sini dari pihak perusahaan memeriksa mengenai berkas-berkas yang masuk dari para pelamar. Selanjutnya yang nomor 5, wawancara kandidat yang berkualitas. Setelah lamaran masuk, maka akan dilakukan seleksi wawancara. Yang keenam adalah periksa referensi latar belakang pelamar. Di sini kita bisa melihat background ataupun pengalaman kerja dari para pelamar. Yang ketujuh adalah memilih yang paling berkualitas. Nah, dari hasil wawancara tadi para pihak seleksi memilih kandidat yang berkualitas sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Yang kedelapan adalah membuat penawaran dan penggambaran kepada kandidat yang belum berhasil. Tentunya pada saat proses seleksi nanti akan ada kandidat yang diterima atau tidak. Bagi yang tidak diterima mungkin bisa dikasih kabar ataupun tidak berharap lebih. Pada 9 adalah negosiasi gaji dan mulai masuk kerja. Bagi karyawan yang diterima, maka akan dilakukan diskusi mengenai gaji dan kapan mulai masuk kerja. Yang ke-10 adalah penyambutan karyawan baru untuk seperti kehangatan dalam keluarga di suatu kantor. Tujuan rekrutmen di perusahaan. Yang pertama, mencari tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, konsisten dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kekurangan karyawan. Yang keempat, berkoordinasikan segala elemen yang ada di perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab dari perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Dapat kita lihat pada bagian di sini mengenai karyawan, strategi serta tanggung jawab karyawan. Di sini tujuannya itu untuk mencari karyawan yang berkualitas. Strategi itu untuk mencari sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja atau perencanaan yang baik. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab mengenai dia patuh atau tidak terhadap aturan yang ada di kantor. Sumber rekrutmen itu terbagi dari dua, yaitu sumber rekrutmen internal dan sumber rekrutmen eksternal. Sumber rekrutmen internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang lowongan diambil dan dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Sedangkan sumber eksternal itu karyawan yang mengisi jabatan yang lowongan dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga di luar perusahaan. Seleksi tenaga kerja perusahaan. Menurut Suyonto 2012 bahwa tes seleksi tenaga kerja dibagi ada 3 bagian, yaitu tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes performa. Nah, tes psikologi ini bertujuan untuk mengetahui psikis serta jiwa dari para pelamar. Sedangkan tes pengetahuan untuk mengetahui ilmu dan serta pengalaman kerja dari para pelamar. Sedangkan tes performa untuk mengetahui problem solving ataupun bagaimana cara pelamar itu memecahkan suatu studi kasus ataupun masalah yang nantinya akan terjadi di perusahaan. Selanjutnya tahapan dalam seleksi di perusahaan. Nah, di sini menurut Noto Atmojo menemukan bahwa terdapat beberapa atau 7 langkah seleksi yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penerimaan pendahuluan, kemudian tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara tes langsung, kemudian keputusan penerimaan. Nah, dari ketujuh ini dapat kita lihat bahwasanya penerimaan dapat dilakukan melalui 7 tahapan ini. Kemudian tujuan seleksi di perusahaan.
Nah, penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan yang pertama karyawan yang qualified dan potensial, kemudian yang jujur dan disiplin, cakap dengan penentuan yang tepat, terampil dan bergairah bekerja, dinamis dan kreatif, inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, loyal dan berdedikasi tinggi, mudah dikembangkan pada masa depan, dapat bekerja secara mandiri, dan yang terakhir mempunyai perilaku dan budaya malu. Nah, ini merupakan tujuan dari seleksi di perusahaan sehingga perusahaan dapat maksimal dalam pengelolaannya. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja di perusahaan. Menurut referensi ataupun berdasarkan hasil wawancara saya ataupun mengenai studi literatur, bahwa perusahaan itu menempatkan pekerjanya berdasarkan mayoritasnya ada 4 sebab. Yang pertama itu sebesar 45% itu berdasarkan pendidikannya. Jadi penempatan suatu tenaga kerja ke departemen tertentu itu berdasarkan background dari pendidikan pekerja tersebut. Yang kedua itu sebesar 30% mengenai pengalaman kerja dari karyawan tersebut. Yang ketiga adalah sebesar 20% mengenai keahlian kerjanya, mengenai soft skill ataupun skill yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Dan yang terakhir itu berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin ini mungkin bisa kita mencari contoh seperti perusahaan yang membutuhkan karyawan yang khusus wanita, biasanya perusahaan yang khusus menjahit. Selanjutnya bab 3, organisasi dan manajemen di PT Gerbang NTB Emas. Nah, dapat kita lihat bersama ini adalah bagian organisasi yang ada di PT GNE. Yang pertama dimulai dari RUPS dan turun ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini biasanya mereka yang memiliki saham ataupun mereka yang memiliki wewenang terhadap GNE, biasanya itu gubernur. Nah, mereka selanjutnya akan menunjuk direktur utama. Dari direktur utama di sini akan dibantu oleh direktur keuangan dan umum serta direktur operasional. Dari masing-masing direktur ini, direktur keuangan dan umum akan menunjuk ataupun dibantu oleh beberapa staf ataupun manajer seperti manajer umum, manajer keuangan, manajer logistik, sekretaris perusahaan dan lain ke bawahnya. Selanjutnya manajemen SDM PT Gerbang NTB Emas. Untuk menunjang kesejahteraan dari para pekerjanya, PT GNE ini memberikan beberapa tunjangan ataupun perlakuan khusus kepada karyawannya seperti memberikan tunjangan tetap, yang kedua adalah memberikan THR pada bulan Ramadan, yang ketiga adalah tunjangan lembur bagi pekerja yang melakukan lembur, yang keempat adalah kesejahteraan karyawan. Biasanya ini didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya manajemen SDM di PT Gerbang NTB Emas. Dapat kita lihat bersama dari bagian di sini, direktur, manajer serta karyawan di sini memiliki semangat kekeluargaan serta kekompakan harus seimbang agar tujuan ataupun goals yang direncanakan oleh PT GNE dapat terwujud ataupun terlaksana. Sistem rekrutmen di PT Gerbang NTB Emas, yang mana satu itu kita terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi, kemudian merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan, kemudian mempublikasikan lowongan kerja, kemudian tinjauan lamaran yang masuk, kemudian memeriksa referensi dan latar belakang, dan kemudian memilih orang yang paling berkualitas. 7, memilih orang yang paling sama berkualitas juga. Kemudian 8, membuat penawaran dan memberikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Dan ke-9, menegosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Dan terakhir, kita akan menyambut karyawan baru dengan baik. Selanjutnya di sini terdapat beberapa tahapan atau rincian mengenai sistem seleksi di PT Gerbang NTB Emas. Di sini kita mengumpamakan mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, di mana pada hari Senin tersebut sebagai tahap para pelamar mengirimkan berkas ke GNE melalui bisa sebagai email ataupun datang langsung ke perusahaan. Dan selanjutnya pada tahap hari Senin juga terdapat seleksi berkas yang dilakukan oleh internal perusahaan. Selanjutnya pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis dilakukan seleksi wawancara yang dilakukan oleh beberapa manajer
yang ada di Gen E. Selanjutnya masih dengan wawancara dengan repetitif yang agak berbeda karena sesuaikan dengan kebutuhan lowongan kerja yang dipublikasikan. Selanjutnya rekap hasil. Nah, di rekap hasil di sini kita menyaring ataupun follow up kembali mengenai hasil wawancara tersebut dan membuat laporan khusus yang nantinya akan disampaikan ke direktur utama. Nah, pada hari terakhir tersebut hasil ataupun rekap dari wawancara tersebut akan disampaikan ke direktur utama dan direktur utama akan melakukan keputusan mengenai pelamar yang akan diterima. Selanjutnya, di sini sistem penempatan tenaga kerja di PT Gerbang MTBM Mas. Di sini berdasarkan background pendidikan, biasanya untuk yang background pendidikannya seperti perpajakan, akuntansi, biasanya ditempatkan pada divisi keuangan. Sedangkan yang biasanya backgroundnya hukum, informatika, dan lain sebagainya biasanya ditempatkan di divisi umum. Dan berdasarkan keahlian. Nah, keahlian ini biasanya pekerja yang memiliki tingkatan di bawah ataupun manajer tingkat bawah ataupun operasional seperti teknisi dan lain sebagainya. Berdasarkan kepribadian juga sangat mempengaruhi di mana sistem penempatan tenaga kerjanya. Biasanya untuk karyawan yang memiliki ide-ide yang cemerlang biasanya akan ditempatkan di divisi umum. Selanjutnya berdasarkan pengalaman kerja juga. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari yang dapat kita ambil dari yang sudah kita sampaikan barusan, yaitu yang pertama, sistem rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan tersistematis. Artinya mereka sudah merencanakan alur prosesnya seperti apa dan menaruh ekspektasi terhadap hasilnya. Biasanya perusahaan menitik beratkan kepada pelamar yang memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan. Kemudian, untuk dapat menduduki posisi yang tinggi di suatu perusahaan, haruslah memiliki pengalaman kerja minimal selama 5 tahun. Kemudian tahapan seleksi yang dilalui oleh pelamar tersebut merupakan tahap yang mengetahui kemampuan dari pelamar. Kemudian dalam penempatan tenaga kerja, faktor utamanya ialah background dari pendidikan dan pengalaman. Semisal studi kasus mengenai pakan ternak, maka dari situlah kita dapat menilai sistematika berpikir dari para pelamar serta cara dia menyelesaikan masalah. Untuk penempatan tenaga kerja juga harus memperhatikan komunikasi antar pekerja sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik. Terakhir, selalu mengevaluasi sistem seleksi dan rekrutmen yang diterapkan agar selalu terbarukan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.